Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan melanjutkan review kita mengenai Pendle Finance. Buat lo yang kelewat video pertama gua, boleh coba check out ke YouTube channel gua, di mana gua di video pertama itu menjelaskan lebih ke detail dari bagaimana cara Pendle Finance bekerja, lalu apa saja keuntungan kita bisa dapatkan dari Pendle Finance dan macam-macam lagi. Nah, tetapi buat lo yang pengen cuma tahu TLDR-nya aja ya, alias kaum mageran nih ya, udah bang intinya aja, nggak apa-apa, jangan takut, gua akan ada refreshing sedikit lah mengenai si Pendle Finance seperti apa cara kerjanya, tapi lebih simple. Ya, jadi buat lo yang pengen tahu lebih detail, boleh check out ke video pertama gua. Buat lo yang cuma pengen tahu TLDR-nya aja dan pengen tahu berita baru mengenai Pendle Finance yang baru masuk ke Arbitrum, stay tune di sini ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita mulai, gue harus ada disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice, tapi tujuannya adalah lebih ke edukasi, ya. Tanpa lama-lama lagi, kita review dulu, ya. Jadi, Pendle Finance ini adalah suatu platform DeFi masuknya, ya. Dimana mungkin konsepnya seperti DEX, ya. Tetapi kalau DEX itu kan lebih ke spot, ya. DEX yang kita tahu lah, yang bisa di otak kita. Seperti Uniswap, PancakeSwap, lalu kalau di Cardano itu ada Sunday Swap, itu cenderungnya semua adalah DEX yang bentuknya spot, ya tidak ada transaksi derivatif. Nah, gue udah bahas dari zaman 2021 nih, gue udah nunggu-nunggu. Ini kemungkinan besar ke depannya akan ada DEX yang si tradingnya itu bukan, asetnya itu bukan aset spot, tetapi aset derivatif. Dan ternyata di 2023 akhirnya beneran kejadian, salah satunya ada Pendle Finance, dan tentunya ada banyak lagi yang lain juga, ya. Nah, simpelnya apa sih Bang? Apa sih yang membuat si Pendle Finance ini menarik? Tentunya bagi kita ya manusia normal, apalagi orang Indonesia, paling suka dengan kata-kata discount. Kalau bisa kita beli apapun dengan harga discount. Kenapa? Karena selain yang kita bayar lebih murah, ada sensasi yang lebih asik gitu ya. Nah, simpelnya di Pendle Finance ini kita bisa membeli aset dengan harga discount. Kita bisa lihat di sini contohnya Ethereum. Tentunya harga Ethereum misalkan ya sekarang di 1000 berapa ya? 1.500-an. Nah, kebayang di 1.500-an kita dapat diskon 6,25%. Tentunya semua dari kita mau ya. Dan ada berbagai macam aset-aset lain juga di sini ya. Itu konsep sederhananya ya. Jadi ada dua cara sebenarnya untuk penggunaan si Pendle Finance. Yang pertama adalah cara simple dan yang kedua adalah cara yang lebih pro lah ya. Nah, yang simple ini kita mikirnya oke, kita dapat diskon misalkan ya Ethereum dapat diskon 6% gitu ya. Tetapi kalau untuk yang pro, kita bisa mengkontrol yield kita. As simple as that, ya. Nah, untuk sekarang, kalau kita lihat di Pendle Finance itu, volume yang sudah traded di Pendle itu sudah mencapai di 350 juta US dollars. Jadi, udah masuknya bukan platform DeFi yang kecil-kecilan lagi, ya. Sudah besar, dan dia asetnya udah lumayan banyak, ya. Walaupun belum sekomplit misalkan DEX, yang udah lebih established lah, seperti Uniswap dan lain-lain. Tetapi, sudah semakin banyak. Nah, selain dari itu juga yang gue suka adalah Pendle Finance ini sudah cross-chain compatible. Dan ini juga berhubungan dengan pembahasan video kita pada hari ini. Di mana seperti yang kita bisa lihat, ya dia itu sekarang sudah launch di Arbitrum. Jadi dia cross-chain, ya. Oke, nah selanjutnya untuk si core teknologinya seperti yang sudah kita bahas, ada beberapa teknologi yang bisa membuat kita lebih tenang. Yang pertama dia ada Pendle AMM, di mana dia ini adalah satu sistem yang mereka buat sendiri, yang bisa mengkonsentrasikan liquidity, intinya bisa mengurangi resiko dari impermanent loss, which is itu adalah salah satu hal yang paling menyebalkan di DEX, ya, atau bisa dibilang in DeFi in general, gitu, ya. Nah, cara kerjanya gimana sih Bang? Simple ya, kita buka si app-nya. Saat kita buka app-nya di sini ya, cara bukanya simple banget, tinggal lu klik di sini launch app-nya saja. Dan setelah itu kalian akan ada dua pilihan. Lu bisa bisa langsung pilih untuk ambil diskonnya aja atau bisa provide liquidity di mana APY-nya itu bisa mencapai 172% ya, which is quite big. Nah, selanjutnya kalau kita di sini ini untuk yang provide liquidity, ini untuk yang asset discount. Nah, jadi kalau kita ambil contoh di sini misalkan ada Ethereum ya, kita bisa mendapatkan diskon sebesar 9,46%. Nah, maturity-nya itu selama 477 hari ke depan. Jadi ya otomatis kita nggak cuma asal dapat diskon doang, kita bisa jual. Kalau kayak gitu ya semuanya akan melakukan arbitrase. Tapi bukan caranya seperti itu. Ini bentuknya derivatif. Jadi saat kita beli di sini, kita bukan membeli Ethereum secara spot.
tapi kita membeli Ethereum dalam bentuk derivatif, ya. Nah, ini jadi disebutnya semacam wrap ETH, ya, atau Ethereum yang di wrap dalam protokol tertentu, ya. Nah, jadi andaikan kita hold nih ya, kita hold si kontrak kita ini sampai tanggal 27 Juni 2024, maka kita bisa mendapatkan full discount dari si kontrak ini. Kesannya seperti itu. Itu untuk yang versi simpelnya. Nah, buat yang versi pro-nya, ya kasarnya itu, lo bisa di tengah-tengah. Misalkan, gue ambil kontrak ini, tapi mungkin gue cuma ambil setengahnya aja deh periodenya. Jadi, misalkan lo cuma 200 berapa hari, discountnya otomatis ya setengahnya. Nah, itu bisa lo semua atur sesuai dengan ya capability lo masing-masing. Ya, tinggal lo konekkan wallet sini dan beli kontrak tertentu gitu ya. Dan di sini fleksibel juga, nggak semua panjang gitu si maturity date-nya. Ada maturity date yang lebih pendek seperti misalkan di sini ya ada cuma 22 hari, lo bisa mendapatkan diskon 0,26% dan seterusnya begitu. Jadi cukup fleksibel ya. Jadi ada yang short term, ada yang medium term, ada juga yang lebih long term di sini ya. Nah, selanjutnya juga buat selain dari Ethereum atau ya bisa dibilang aset yang lebih cenderung ada volatilitasnya, ada juga di sini USDC. Di mana USDC sini cukup bagus juga ya, 0,16% hanya dalam 22 hari dan seterusnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi itu kurang lebih apa ya mungkin ya review ulang lah dari bagaimana cara kerja si Pendle Finance. Ya, buat lo yang tertarik silahkan, gampang banget. Kalian tinggal masuk ke Pendle sini, launch app-nya. Nanti akan di sini lo bisa pilih yang mana. Kalau lo ingin mendapatkan aset diskon, lo bisa klik di sini salah satunya ya, mana yang cocok buat lo dengan maturity date yang tentunya cocok juga dengan portofolio lo. Dan setelah itu kalau buat lo yang ingin profit liquidity juga bisa di sini ya. Otomatis untuk profit liquidity secara resiko mungkin sedikit lebih tinggi karena kenapa? Ada resiko impermanent loss, tetapi dengan satu pertimbangan bahwa si Pendle Finance ini memiliki teknologi AMM-nya Pendle sendiri ya, di mana tujuan mereka adalah untuk mengecilkan ya kemungkinan untuk impermanent loss ya. Nah, untuk di sini apabila lo ingin profit liquidity, ada ETH pool di sini bisa mencapai 55,9% ya. Ini di maturity date-nya 477 hari, tapi nggak berarti di lock ya, bukan di lock. Lo bisa cabut kapan aja. Tapi apabila sesuai dengan maturity date, lo bisa mencapai sebesar ini ya. Dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ada juga, wah ini lumayan kompetitif nih ya. Cuma beda ya kasarnya 2% lah ya, tetapi di sini si maturity date-nya lebih pendek. Nah, ini bisa lo pilih-pilih sendiri, mana yang lebih menguntungkan buat lo ya. Nah, kalau gue pribadi sih, buat lo yang masih awal-awal pengen coba-coba, ambil yang jangka pendek dan lebih ke aset discount aja. Karena di sini resikonya kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita profit liquidity ya. Nah, kalau profit liquidity, lo nggak ngerti main klik-klik-klik, seringkali bisa kena impermanent loss gitu ya. Buat lo yang sudah biasa profit liquidity, mungkin bisa pertimbangkan juga di sini, karena kalau secara APY-nya lumayan bagus ya, nggak sampai yang nggak kira-kira gitu ya. Kalau lo lihat kan dulu, wah di Uniswap tuh dia bisa sampai 200 berapa ratus persen. Yes, tapi dengan resiko permanent loss yang super tinggi juga. Di sini ya, cenderung lebih ya buat jadi satu liquidity provider nggak ekstrim besar, tapi lebih tenang gitu ya. Perutnya tuh nggak stres gitu ngelihat permanent loss-nya. Karena lagi-lagi dia juga punya teknologi yang tadi ya si AMM Pendle. Oke, jadi kurang lebih seperti itu si kesannya ya. Review ulang dari si Pendle Finance cara kerjanya seperti apa. Sekarang kita akan lebih fokus ke bagian Arbitrum-nya, di mana dia baru saja launch di Arbitrum. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini ya, dan mungkin apakah nanti ada juga cara lain untuk kita bisa menghasilkan uang di si Pendle Finance. Oke, nah seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk sekarang Pendle Finance ini sudah expand ke Arbitrum. Seperti yang mereka katakan dari awal, mereka memang rencananya cross-chain ya. Jadi nggak cuma di satu blockchain tertentu. Nah untuk DEX di awal-awal ya, di siklus lalu lah ya. Siklus lalu dan siklus kali ini mungkin hype-nya ya. Itu cenderung hanya di satu blockchain tertentu. Misalkan Uniswap, awalnya hanya untuk di Ethereum saja. Pancake hanya untuk di BSC saja. Nah, untuk Pendle dia ada di berbagai macam network ya, seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa pilih. Misalkan di sini ini yang Ethereum, kita pengen ubah misalkan ke Arbitrum, kita tinggal klik saja di sini ya. Apa keuntungannya? Keuntungannya semakin dia banyak cross-chain, semakin banyak pool-pool yang kita bisa pakai. Dan tentunya semakin banyak pool seperti ini, semakin banyak juga pilihan kita untuk bisa mendapatkan yield yang
cocok buat kita ya, tentunya cocok secara resiko dan juga profitability-nya ya. Nah, sekarang seperti yang kita bisa lihat di sini ya, berbagai macam project yang ada di Arbitrum seperti Grail, GMX dan lain-lain it's doing very well. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam si LSD hype ini. LSD ini simpelnya adalah derivative trading tetapi terjadi secara decentralized. Seperti itulah kasarnya ya. Nah, bahkan pool yang tadi kita baru bahas di sini ya, yang CGLP pool ini sekarang total liquidity-nya itu waktu di launch di sini 1,7 juta US dollars. Sekarang faktanya sudah nyaris ngedouble dari situ. Dia sekarang total sudah 3,02 juta US dollars secara total liquidity-nya. Berarti secara demand-nya cukup besar ya. Jadi bisa dibilang ini launch-nya cukup sukses untuk si Pendle Finance ya. Nah, selain dari itu juga ya, sekarang karena Pendle token ini sudah aktif di Arbitrum juga, dia sudah menjadi satu native Arbitrum token juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan mungkin buat lu yang bingung, jadi gimana bang cara bisa dapat profitnya? Kita bahas di sini ya. Jadi ini adalah satu trade yang dibuat oleh Pendle Finance sendiri, ya, di mana kita bisa mendapatkan yield dari kita menghold si GLP token. Ya. Tentunya bukan cuma di hold asal aja, tapi di hold dan menjadi liquidity provider di sini. Ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, si GLP ini adalah token dari GMX. Nah, GMX ini adalah suatu protokol DeFi. Ya, jadi zaman sekarang tuh bisa dibilang ya, untuk yang DeFi project baru, DEX baru itu cenderung kerjasama antara DEX satu dengan DEX lain gitu ya. Jadi bisa dibilang sedikit berbeda dibandingkan yang dulu ya, karena mungkin lagi-lagi yang zaman dulu itu hanya cenderung di satu blockchain sendiri ya. Nah, di sini karena dia cross chain, jadi malah bisa sambil saling mengambil liquidity satu sama lainnya, bisa membuat liquidity-nya lebih bagus in general. Maka dari itu, biasa si DeFi protokol yang cross chain cenderung malah kerjasama antara satu dengan lainnya. Nah, jadi kita bisa di sini untuk Pendle Finance sendiri ya, dia itu sekarang punya satu produk ya, atau bukan produk, lebih tepatnya satu pool. Buat lo yang pengen akses, tinggal konekkan MetaMask kalian, lalu ubah dari Ethereum Network. Kalau Ethereum kan kayak gini nih ya, yang tadi kita bahas lah kurang lebih di sini ya. Kita lihat yield-nya ada macam-macam. Ini sedikit nge-lag ya. Tadi lah buat yang lu, nah di sini nih ada ETH pool dan lain-lain. Nah, buat lu yang pengen ke Arbitrum, tinggal klik di sini ya, klik ke Arbitrum. Nah, di sini akan ada GLP pool seperti yang kita bisa lihat di sini, maturity-nya dalam 386 hari alias kurang lebih setahun dengan APY sebesar 96,5%. Not bad at all. Nah, jadi buat lu yang tertarik tinggal beli GLP ya, beli GLP tokennya, lalu bisa pertimbangkan untuk di kesannya yield farming lah, yield farming di sini ya, karena lumayan hanya dalam ya waktu 386 hari lumayan lah si APY sebesar ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang unik juga dari sini adalah bisa dibilang dia secara impermanent loss-nya almost jadi nggak masalah sama sekali. Karena kenapa? Ya, karena lagi-lagi di sini dia punya satu teknologi yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Buat lu yang pengen tahu lebih detail, boleh ke video pertama gua. Jadi simpelnya dia ini membuat satu automated market maker yang lebih yang sudah dia tweak sendiri lah, jadi mengurangi impermanent loss, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik, tinggal paling ya beli GLP misalkannya seperti itu, dan tinggal kalian masukkan saja ke sini, atau lebih tepatnya profit liquidity di sini. Selama lo hold sampai maturity date, in theory harusnya lo nggak ada resiko impermanent loss, atau kalau sampai ada pun cenderung kecil gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan tentunya ini baru satu saja. Nanti kedepannya akan semakin banyak, karena ya lagi-lagi untuk di Arbitrum ini mungkin salah satu network baru yang cukup banyak project-project yang berhubungan dengan LSD juga ya. Jadi tentunya nanti akan ada lagi yang lain-lain juga, pool-pool lain yang ada di Arbitrum Network yang kalian bisa ikuti ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang pengen tahu mengenai news-news terbaru dari Pendle Finance, lo bisa follow Twitter mereka dan juga bisa follow mulai dari Twitter, Telegram dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update dari Pendle Finance kita pada hari ini ya. Mungkin kedepannya di video-video selanjutnya kita akan bahas lagi mungkin pool-pool baru yang tentunya bisa bikin tambah kita cuan juga ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorial Satoshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.